Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12 atas nama Dwi Anggraini dan rekan saya, Saudara Mardianto Harefa, akan mempresentasikan mengenai hasil laporan wawancara dengan guru senior biologi SMA terkait keprofesionalan guru. Saya akan menjelaskan mengenai identitas dari narasumber. Nah, narasumber yang kelompok kami wawancarai itu yaitu beliau merupakan guru senior biologi yang mengajar di SMA Negeri 8 Malang. Beliau bernama Dr. Randa Lili Triani MKPD. Lahir di Tulung Agung pada tanggal 14 Desember tahun 1964 dengan NIP 1964121419194032004. Beliau menempuh pendidikan pada S1 di IKIP Negeri Malang jurusan Biologi dan lulus pada tahun 1988. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Manajemen Pendidikan dan lulus pada tahun 2007. Pengalaman mengajar beliau dimulai pada tahun 1985 yaitu di SMA Panjura Malang hingga tahun 1994. Kemudian di SMA Hasyim Asy'ari Batu pada tahun 1994 hingga tahun 2000. Kemudian di SMA Muhammadiyah Malang itu pada tahun 2000 hingga 2008. Kemudian dari 2008 hingga tahun 2020 saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 8 Malang. Selanjutnya ada teknis wawancara. Nah, wawancara yang kami lakukan itu pada hari Minggu 5/18:45 hingga pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Nah, wawancara ini dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Dengan pewawancara itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan narasumber menjawab pertanyaan tersebut dengan cara langsung mengetik atau dengan menggunakan rekaman voice note atau VN. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada narasumber itu berkaitan dengan pengalaman mengajar narasumber serta pengembangan beberapa kompetensi keprofesionalan guru menurut narasumber. Nah, wawancara dilakukan dengan metode semi struktur. Selanjutnya ada hasil transkrip wawancara. Yang pertama mengenai latar belakang pendidikan. Ini sama halnya dengan identitas narasumber. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai motivasi atau alasan memilih profesi menjadi guru. Selanjutnya pertanyaan kedua mengenai motivasi atau alasan beliau memilih profesi guru. Beliau mengatakan motivasi beliau menjadi seorang guru itu karena bapak guru. Kemudian beliau meyakini bahwa guru itu panutan, sehingga mau tidak mau guru itu harus berperilaku dengan mengikuti norma-norma baik yang berlaku di masyarakat. Nah, jika seorang guru itu dibiasakan dengan hal seperti itu, maka guru itu akan benar-benar menjadi orang baik, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai lama guru tersebut menjalani profesinya dan karakteristik pembelajaran biologi dibandingkan dengan pelajaran lain di sekolah. Beliau menceritakan bahwa beliau menekuni profesi seorang guru hampir kurang lebih selama 30 tahun, di mana beliau tidak langsung mengajar
mata pelajaran biologi. Beliau pernah mengajar pelajaran kimia di SMA Hasyim Asy'ari Batu. Pertama kali beliau diangkat menjadi PNS di tahun 1994. Namun, setelah beberapa tahun beliau mengajar pelajaran kimia, beliau merasa lebih suka mengajar biologi karena menurut beliau biologi itu justru mempunyai karakteristik tertentu di mana apabila kita belajar biologi, maka sebenarnya kita juga belajar fisika, kimia, matematika. Jadi, biologi itu lebih kompleks dari mata pelajaran lainnya. Dapat dikatakan juga dari beberapa mata pelajaran lain. Seperti itu. Oleh karena itu, beliau itu lebih suka mengajar biologi dibandingkan mengajar mata pelajaran kimia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan presentasi dari Saudari Anggi, teman kelompok saya. Yang selanjutnya ini adalah kami menanyakan bagaimana perbedaan karakter pembelajaran, khususnya di zaman sekarang dengan beberapa tahun yang lalu ya, sesuai dengan pengalaman dari narasumber. Secara umum Bu Lili menjelaskan bahwa di masa-masa terdahulu itu masih sangat kurang sekali tentang keberadaan buku. Jadi buku masih sangat langka dan guru itu mau tidak mau ya menjadi salah satunya sumber belajar bagi siswa-siswa di masa tersebut. Lalu memang Kak Bu Lili narasumber beranggapan bahwa di saat yang sekarang ini ya, terutama di zaman-zaman yang sekarang itu, guru harus terus mengembangkan pembelajarannya. Contohnya seperti ini, misal pembelajaran dirancang lebih ke arah terapan. Jadi tujuannya adalah siswa mengetahui, setelah siswa memahami teorinya, maka siswa juga mengetahui pelaksanaan dari teori-teori yang sudah mereka ketahui gitu. Misal ketika musim-musim seperti ini ya, dengan adanya COVID-19, maka ini juga bisa dikaitkan dengan pembelajaran misalnya di materi tentang virus. Jadi guru harus pintar-pintar mencari sumber-sumber yang lain, misalnya dari video, lalu peta pandemiknya, kemudian menanyakan dan melontarkan pertanyaan kritis kepada siswa. Secara umum Bu Lili menjelaskan bahwa kita nggak perlu menghafal kontennya, karena konten itu sudah menjadi informasi yang bisa dicari oleh siswa secara mandiri. Namun kita harus terus mengupayakan agar pembelajaran itu efektif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang bersifat terapan, bersifat pelaksanaan dari segala teori yang sudah disampaikan, sehingga akan ada kayak konstruksi dari pemahaman konsep gitu loh. Jadi bukan semua konten, semua materi itu dijejalkan kepada siswa, tapi ada beberapa hal yang kita lepas sendiri dan kita akan membangun konsep di konsep-konsep yang lain yang menurut kita sendiri itu penting dan siswa perlu pembimbingan lah untuk mengkonstruksi konsep itu gitu. Selanjutnya adalah Bu Lili juga kayak mengungkapkan bahwa peranan metakognisi atau istilahnya siswa berpikir tentang apa yang sudah dipikirkannya gitu. Jadi itu penting juga dalam pembelajaran era sekarang gitu kan. Namun selama mengajar mungkin narasumber menemui beberapa kesulitan, terutama dalam melatih metakognisi ya. Yang pertama itu mungkin karena terlalu banyak mata pelajaran gitu. Jadi karena terlalu banyak mata pelajaran, terlalu banyak materi yang harus dikuasai dan dipelajari oleh siswa, akhirnya tidak memaksimalkan pembelajaran itu sendiri.
Nah, selain itu juga syarat-syarat muatan di dalam mata pelajaran itu juga cukup banyak gitu. Jadi tuntutan dari mata pelajaran itu juga cukup banyak. Jadi sudah mata pelajarannya banyak, cakupan atau tuntutan dari mata pelajaran itu juga banyak juga. Jadi sebenarnya tujuannya baik gitu untuk memfasilitasi siswa dalam belajar berbagai hal, namun seakan bersifat kontraproduktif ya. Jadi tujuan yang baik tapi dalam hal pelaksanaannya kurang begitu efektif seperti itu. Nah, kami juga menanyakan pendapat narasumber tentang kurikulum ya, kurikulum terutama jika dilakukan perbandingan antara kurikulum yang lama dengan yang sekarang dilakukan gitu, yang dilaksanakan. Jadi ada beberapa hal yaitu di tahun 80-an sampai tahun 97 dan di akhir tahun 2000 itu ada CBSA, siswa belajar aktif ya. Itu ada pengelompokan jurusan A1 untuk fisika matematika, A2 biologi, A3 IPS dan A4 sosial budaya serta A5 itu pendidikan. Jadi sudah ada penjurusan lah, semacam penjurusan dalam tanda kutip untuk siswa-siswa di masa tersebut. Lalu menurut narasumber juga, terutama kurikulum yang sekarang ya 2013 itu terkesan malah ruwet ya, malah tidak simple, tidak sederhana. Bahkan kalau bisa dilihat ada sistem SKS ya, sistem SKS itu tidak berjalan ya, tidak berjalan kalau menurut beliau sendiri seperti itu. Ya, untuk selanjutnya itu adalah tentang tuntutan dalam kurikulum yang sekarang menurut dari narasumber ya. Narasumber memberikan pernyataan bahwa sebenarnya untuk tuntutan itu mudah karena KKM itu sudah ditentukan dalam kurikulumnya. Lalu sebenarnya untuk kesulitan sepertinya menurut beliau tidak ada, namun karena kembali lagi ke pernyataan yang tadi bahwa karena banyaknya mapel ditambah lagi dengan guru-guru atau teman-teman narasumber itu belum mengerti 100% tentang sistem SKS gitu. Jadi terkesan masih melakukan pembelajaran dengan konvensional atau tradisional seperti itu. Nah, kami juga menanyakan tentang pelaksanaan pembelajaran yang diampuh oleh narasumber gitu. Narasumber berkata bahwa narasumber lebih menerapkan pembelajaran yang kontekstual ya. Jadi Bu Lili juga memberikan istilahnya semacam memilah-milah informasi, memilah-milah materi, mana yang termasuk konten, mana yang memang termasuk konsep. Jadi beliau memang bisa dikatakan pintar lah dalam memilih materi. Nah, di sini beliau mencontohkan tentang sistem koordinasi, sistem bioproses di dalam tubuh. Jadi beliau lebih banyak memberikan pertanyaan kritis terkait dengan penyakit atau gangguan dan kelainan. Kalau untuk materi-materi yang lain itu memang bisa dicari sendirilah oleh siswa seperti itu. Namun Bu Lili juga memberikan catatan bahwa ketika kita membelajarkan kontekstual itu susahnya nanti ketika di ulangan kenaikan kelas yang soalnya lebih ke arah konten, bukan lebih ke arah terapan atau pelaksanaannya seperti itu. Dan beliau merasa juga perlu kesinambungan lah gitu, karena pembelajaran di kelas pembelajaran kontekstual bukan konten, tapi UN-nya tetap konten. Nanti ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu dengan konten juga seperti itu. Jadi perlulah ada duduk bareng lah, karena menurut beliau dengan hanya konten maka kemampuan metakognisi siswa itu lemah, sehingga dia akan lebih suka untuk menghafalkan suatu materi ketimbang memahami dan meresapi apa arti materi itu dalam kehidupannya gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan
mengenai pengembangan kompetensi pedagogik, di mana pewawancara itu menanyai kepada narasumber bagaimana cara narasumber memahami semua peserta didik. Sedangkan seperti yang kita ketahui, potensi-potensi dalam masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Narasumber menjawab bahwa memang salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi pedagogik yang paling penting. Di mana dalam kompetensi itu, guru harus mengenal karakteristik peserta didik. Nah, cara beliau mengenal karakteristik peserta didik itu dengan cara menghafal nama-nama siswa melalui absen dan jurnal mengajar yang dimiliki oleh seorang guru, di mana kurang lebih 1 bulan beliau telah hafal mengenai nama-nama siswanya. Itu langkah pertama menurut narasumber. Kemudian, langkah kedua setelah itu, narasumber itu akan membagikan siswa dalam satu kelas itu menjadi kelompok kerja, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 hingga 5 siswa. Nah, narasumber kemudian akan memilih salah satu dari anggota kelompok untuk menjadi ketua kelompok, di mana pada setiap KD yang berbeda, anggota kelompok dalam kelompok tersebut juga akan berbeda. Dengan kata lain, semua anggota di dalam kelompok tersebut dapat merasakan menjadi ketua kelompok, seperti itu. Nah, mengapa narasumber memakai sistem seperti itu? Karena seperti yang telah ditulis melalui penelitian PTK oleh narasumber, narasumber mempercayai bahwa dengan cara seperti itu, yang menjadi ketua kelompok tersebut akan bertanggung jawab terhadap anggotanya, meliputi pengumpulan tugas, kemudian mengarahkan siswa anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu, ketua kelompok juga akan ditanyai oleh guru mengenai anggota siapa saja yang aktif dan yang tidak aktif. Nah, dari situ guru akan melatih jiwa kejujuran siswa untuk mengungkapkan yang sebenar-benarnya jika memang ada anggota yang tidak aktif atau hanya ikut nama saja. Itu cara yang diterapkan oleh narasumber. Kemudian, narasumber juga menerapkan bahwa yang menjadi ketua anggota kelompok itu akan diberikan poin plus 5 dari nilai anggota kelompok itu sendiri. Semisal anggota kelompoknya mendapatkan 80, maka ketua kelompok itu akan mendapatkan 85, jadi ditambah 5 poin. Nah, dengan adanya motivasi seperti itu, jadi semua anggota kelompok itu termotivasi untuk menjadi ketua kelompok dan merasa bahwa ketua kelompok itu mempunyai kelebihan yang khusus, seperti itu. Selanjutnya, cara yang ketiga, narasumber itu akan melakukan ujian lisan, di mana dalam satu hari biasanya beliau akan mengumumkan 2 kelompok yang diujikan, sedangkan kelompok-kelompok yang lain akan mengerjakan UKBM. Nah, tujuan beliau melakukan ujian lisan karena seperti yang kita ketahui, dengan ujian lisan, guru itu dapat mengetahui bagaimana cara siswa untuk mengkomunikasikan apa yang ada di otaknya. Kemudian, guru juga dapat mengetahui bagaimana pola pikir siswa. Sehingga guru itu dapat tahu mana siswa yang maju, mana yang enggak, ataupun siswa yang lemah, dan seterusnya. Itu cara yang diterapkan oleh narasumber. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai bagaimana menurut narasumber cara mengembangkan salah satu kompetensi pedagogik. Nah,
narasumber menjawab bahwa berdasarkan pengalaman beliau mengembangkan kompetensi pedagogiknya dengan cara mengisi jurnal mengajar. Apa itu jurnal mengajar? Menurut beliau, jurnal mengajar itu merupakan catatan keseharian guru, di mana di dalamnya itu terdapat keterangan kelas, maksudnya kelas di mana seorang guru itu mengajar, kemudian materi yang diajarkan, kemudian temanya apa, kemudian kasus atau permasalahan apa yang ditemukan dalam kelas tersebut, kemudian kesulitan apa yang ditemui oleh guru dari kelas tersebut, dan yang terakhir ada refleksi dari guru yang nantinya akan digunakan untuk temuan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian apa gunanya menulis jurnal mengajar? Menurut beliau, dengan adanya jurnal mengajar, dari situ guru itu dapat mengetahui di mana siswa yang mempunyai masalah atau siswa yang kurang aktif, seperti itu. Jadi, dengan adanya jurnal mengajar, guru itu jika ingin memasuki kelas tersebut lagi, guru itu sudah paham kalau semisal anak ABCDE harus diawasi karena mereka dikatakan kurang aktif, kurang mumpuni dalam kegiatan pembelajaran. Terus, guru juga dapat mengetahui bahwa semisal siswa EFGH sudah bisa dilepas karena siswa tersebut sudah tergolong siswa yang pintar, seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari adanya jurnal mengajar seperti itu juga dapat digunakan apabila guru ingin membagikan kelompok yang heterogen. Nah, saya lanjutkan. Fungsi dari adanya jurnal mengajar juga dapat membantu seorang guru dalam membagi sebuah kelompok yang heterogen. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin membagi kelompok, anggota yang ada di dalam kelompok itu harus yang heterogen, di mana pembagian kelompok yang ideal itu harus terdiri dari siswa yang pintar, kemudian ada siswa yang malas, kemudian ada siswa yang mungkin kurang. Mengapa? Karena agar semua siswa itu dapat berbaur seperti itu, agar tidak hanya siswa pintar saja yang dapat menonjol di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, di mana pewawancara menanyai bagaimana menurut narasumber kriteria kepribadian yang ideal dan yang sebenarnya harus ada dalam masing-masing seorang guru, dan bagaimana pandangan narasumber terkait kemampuan sosial yang baik dengan siswa atau sesama guru. Nah, narasumber menjawab bahwa menurut narasumber, sebenarnya guru yang ideal dalam proses pembelajaran adalah guru yang menganut apa kata Ki Hajar Dewantoro, di mana Ki Hajar Dewantoro menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya, di mana dalam pembelajarannya itu harus tutwuri handayani. Artinya apa? Tutwuri handayani itu sebenarnya fokus pembelajarannya terletak pada siswa. Guru hanya memfasilitasi, seperti itu. Kemudian, kalau ingin menjadi guru yang ideal, menurut narasumber itu ya harus memahami benar-benar makna dari tutwuri handayani yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro tadi. Kemudian, untuk masalah kemampuan sosial guru, menurut narasumber, menjadi seorang guru itu harus terbuka, harus memiliki sifat terbuka. Artinya, terbuka itu mempunyai pandangan yang luas. Kemudian, mempunyai sifat yang berlapang dada, menerima kritikan dari siswa, dari kepala sekolah, ataupun dari guru-guru lainnya.
Seperti itu. Jadi intinya menjadi seorang guru yang ideal dan mampu bersosialisasi itu harus tatak seperti itu. Selain itu, untuk menjadi seorang guru, menurut narasumber, guru harus siap menerima keluhan siswa. Kemudian, wawasannya harus luas, dan pandangannya juga harus luas, prediksinya luas, dan yang paling penting, guru itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi, harus menjadi guru yang kekinian, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan tentang kompetensi profesional. Jadi kami menanyakan tentang bagaimana pandangan narasumber tentang kompetensi ini dan juga pengembangannya, serta kami juga mencari tahu bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh narasumber dalam mengembangkan kompetensi profesional. Nah, setelah kami menanyakan pertanyaan tentang kompetensi profesional, kami mendapatkan jawaban yaitu tentang beliau menyarankan kepada seluruh guru agar terus mengembangkan kompetensi profesionalnya. Misalnya dalam mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan gitu. Misalnya pelatihan cara belajar, pelatihan tentang pembelajaran atau mungkin tentang menempuh ilmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, seperti itu. Karena Bu Lili juga berpesan ya bahwa dengan di Kota Malang seperti ini ya, dekat dengan berbagai universitas, ada UB, ada UM, ada UMM, maka mau belajar pun terkesan lebih mudah, mau mencari narasumber pun juga akan lebih mudah. Jadi menurut narasumber bahwa seseorang yang profesional atau guru yang profesional itu memang yang harus belajar sepanjang hayatnya, belajar mengenai keprofesionalannya, pedagogiknya, maupun belajar menjadi orang yang lebih baik misalkan dalam belajar agama, lebih mendalami agama, lalu menjadi orang yang bisa digugu dan ditiru, seperti itu. Jadi bisa juga dengan mengembangkan kompetensi yang lain, karena menurut narasumber, kompetensi profesional itu merupakan rangkuman dari kompetensi yang lainnya. Ada kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, selanjutnya kami juga menanyakan tentang MGMP, meliputi tentang persepsi dan juga pengalaman beliau ya dalam mengikuti MGMP. Jadi beliau menjelaskan bahwa di Kota Malang itu ada MGMP yang tingkatnya kota dan juga MGMPS yang tingkatnya sekolah. Kalau di SMA Negeri 8 sendiri, untuk MGMPS itu setiap hari Jumat ya, jadi sesama guru biologi itu saling berkumpul, istilahnya curhat lah ya tentang pembelajaran atau mungkin pelaksanaan pembelajaran, inovasinya mungkin bisa di-share ke guru-guru mapel biologi yang lainnya gitu. Dan untuk MGMP kebetulan narasumber juga menjadi sekretaris ya dari tahun 2007 sampai 2017, dan beliau merasa dengan ada MGMP itu bagus sekali untuk pengembangan kompetensi yang harus dimiliki guru. Misalkan narasumber memberi contoh tentang adanya pengabdian masyarakat dari dosen di universitas kepada guru-guru yang ada di Kota Malang, seperti itu. Dan untuk di tahun kemarin juga narasumber juga berkesempatan untuk melaksanakan pembelajaran STEM, dan pembelajaran STEM ini juga diintegrasikan dengan guru-guru yang lain di dalam sekolah, seperti itu. Jadi beliau sangat penting sekali ya belajar itu, karena selain kita mendapatkan relasi, selain mendapatkan channel teman baru sesama guru, bahkan sesama mata pelajaran guru mapel yang sama, namun juga kita mendapatkan guru itu mendapatkan insight atau pandangan lah tentang bagaimana melakukan inovasi dalam pembelajarannya jadi lebih efektif, efisien, lalu variatif, seperti itu. Nah, kalau untuk lesson study, Bu Lili sebagai narasumber juga mencontohkan tentang pembelajaran yang STEM tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi
di SMA Negeri 8 Malang sudah pernah melaksanakan pembelajaran STEM, yaitu menggabungkan antara TIK, lalu ada pembelajaran KWU atau kewirausahaan, dan juga pembelajaran biologi. Untuk LS yang benar-benar sesama dengan mapel biologi juga Bu Lili juga sudah melaksanakannya dengan rekan guru mapel biologi lain, dan menurut Bu Lili juga cukup baik ya LS, karena kita bisa melihat kekurangan, kita bisa melihat kelebihan, dan kita juga bisa saling mengoreksi. Seperti ini, benarnya seperti ini, terus yang benar seperti itu, dan bisa mendapatkan pengetahuan yang baru lah gitu. Nah, yang terakhir itu adalah harapan di masa yang akan datang tentang kebijakan sekolah maupun pemerintah ya. Jadi Bu Lili berpesan dan Bu Lili mengemukakan pendapatnya, yaitu karena zaman yang sudah berubah, di mana teknologi sudah hampir kita rasakan di segala aspek, di segala bidang, termasuk pendidikan ya, khususnya pembelajaran. Jadi Bu Lili merasa bahwa anak-anak itu perlu dilatih dengan pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran yang memang menjuruskan minat dan bakat mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak perlulah terlalu panjang-panjang, terlalu daki-daki ya dalam bahasa Jawa. Tapi memang apa yang ingin disampaikan dalam pembelajaran memang tercapai, benar-benar tercapai, dan siswa mampu meresapi dan memahami gitu. Narasumber juga membicarakan tentang kebijakan Merdeka Belajar dari Pak Nadiem Makarim. Beliau menyatakan setuju, meskipun beliau juga ingin mengetahui lah apa yang direncanakan oleh Pak Nadiem Makarim. Beliau juga menjelaskan pengalamannya tentang RPP 1 lembar gitu. Jadi beliau juga menceritakan bahwa di Jepang memang RPP-nya tidak panjang-panjang, cukup targetnya apa, siswanya harus bagaimana, kesulitannya apa, kalau memang ada siswa yang melebihi ekspektasi diapakan, yang kurang diapakan, seperti itu. Jadi semuanya sudah tersusun dan memang sudah di plot-plotnya masing-masing. Tapi di akhir beliau juga menjelaskan bahwa sebaik apapun pembelajaran di negara lain, kita harus tetap melihat karakter budaya yang kita punya gitu. Beliau juga mengupakan pentingnya tuturi handayani dalam proses pembelajaran. Jadi kita bisa aja menyatakan itu Jepang bagus, atau Malaysia bagus, atau Finlandia bagus, tapi belum tentu semua itu cocok diterapkan di Indonesia. Beliau juga pernah membaca buku dari Ki Hajar Dewanto yang membahas tentang tuturi handayani. Di situ juga dijelaskan, menurut beliau ya, di situ juga dijelaskan tentang lesson study, terus ada juga tadi pedoman pembelajaran yang lain, itu juga diajarkan di situ gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengadopsi dan mengadaptasi gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam mengikuti perkembangan global. Kita harus menyaring mana yang baik dan mana yang buruk, terutama ya dalam pembelajaran yang akan mencetak generasi masa depan Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai resume dari hasil laporan wawancara guru senior terkait keprofesionalan guru. Resume yang pertama yang dapat kelompok kami temukan itu bahwa beliau mempercayai bahwa menjadi seorang guru harus dipaksa untuk berperilaku baik sesuai dengan norma-norma masyarakat, sehingga beliau termotivasi untuk menjadi lebih baik melalui profesi guru tersebut. Yang kedua, saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih, malah membuat guru harus lebih pintar memilah dan memilih materi. Mana materi yang termasuk informasi dan mana yang sifatnya konten sesungguhnya. Maksud dari materi yang termasuk informasi itu yang merupakan materi yang bisa dicari sendiri oleh siswa melalui internet, Google, atau
YouTube seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada zaman saat ini juga guru harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pola pikir kritis siswa, yang jawabannya tidak dapat diperoleh secara langsung dari Google atau informasi lainnya. Kemudian, resume yang keempat, pembelajaran kontekstual sangatlah penting untuk dihadirkan dalam pembelajaran era sekarang. Kemudian, beliau berpendapat juga bahwa pembelajaran di era sekarang itu bersifat kontraproduktif. Maksudnya, sebenarnya tujuan dalam kurikulum itu sudah bagus, namun ternyata dalam pelaksanaannya di lapangan dan penerapannya malah terkesan memberatkan siswa. Kemudian, selanjutnya ada harapan beliau sebagai guru terhadap kebijakan pendidikan ke depannya ialah anak-anak perlu dilatih dengan pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran yang membelajarkan mereka sebagai manusia. Beliau juga berpesan bahwa kita tidak bisa membandingkan dan langsung mengadopsi cara pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh negara-negara lain, karena Indonesia itu memiliki jati diri bangsa sendiri yang dengan negara-negara lain. Kemudian, beliau berpendapat bahwa cara menjadi seorang guru yang baik dan ideal itu adalah guru yang mau belajar sepanjang hayat, atau nama lainnya long life education. Kemudian, beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan MGMP mampu dijadikan sebagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, di mana MGMP itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu MGMP yang tingkatannya kota dan ada pula MGMPS yang tingkatannya sekolah. Yang terakhir, menurut narasumber, selain MGMP, pelatihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keprofesionalan guru juga dengan LS atau Lesson Study, di mana pada SMA Negeri 8 Malang sudah menerapkannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pengalaman beliau, narasumber, yang menerapkan LS dengan sesama guru biologi yang ada di SMA Negeri 8 Malang, di mana prosedur penerapannya ada yang menjadi pengamat yang nantinya akan menyampaikan hasil pengamatannya, dan apabila terdapat kekurangan maka beliau yang menjadi pengamat dan yang menjadi guru pada saat itu akan bersama-sama menyusun strategi yang tepat untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Seperti itu. Nah, perbaikan yang diperoleh dari diskusi beliau dan pengamat tadi akan digunakan untuk perbaikan selanjutnya, baik pada pelajaran dan kelas yang berbeda ataupun pelajaran dan kelas yang sama. Selanjutnya ada refleksi. Yang pertama, refleksi menurut saya yaitu sebelum melakukan wawancara tersebut, saya belum terlalu ingin menjadi seorang guru, karena menurut saya guru itu susah, kemudian guru itu ribet. Nah, susah dalam hal ini berkaitan dengan lamanya kalau ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian intinya itu menjadi seorang guru memang bukan cita-cita awal saya. Kemudian selain itu saya juga belum tentu memikirkan apa yang harus saya kembangkan dan apa yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, namun setelah melakukan wawancara tersebut, saya sedikit demi sedikit mulai terbuka pikiran dan hatinya untuk lebih diniati dalam menekuni profesi sebagai guru. Mengapa? Karena saya salah satu pernyataan narasumber yang membuat pintu hati saya mulai terbuka, yaitu pada saat narasumber mengatakan bahwa menjadi seorang guru itu panutan. Jadi mau tidak mau seorang guru itu harus dituntut berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma masyarakat yang ada. Dan tanpa disadari dari situ,
kita telah dilatih menjadi seseorang yang baik, di mana pada akhirnya kita akan menjadi seseorang yang benar-benar baik, sehingga dapat dijadikan sebagai panutan. Karena sesuai dengan semboyannya, guru itu digugu dan ditiru, seperti itu. Kemudian selain itu, dengan penjelasan-penjelasan narasumber mengenai guru yang ideal, saya juga lebih termotivasi untuk menjadi guru yang ideal bagi peserta didik saya nanti, di mana guru itu juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu guru juga dituntut harus dapat mengembangkan pola pikir kritis peserta didiknya, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat peserta didik itu dapat berpikir kritis, atau biasa disebut dengan pertanyaan yang sifatnya HOTS, High Order Thinking Skill. Kemudian harapannya untuk ke depan, harapan saya itu semoga saya dapat menjadi guru yang baik dan ideal untuk siswa-siswa saya dengan cara dan teknik saya sendiri. Seperti itu. Ya, di sini saya akan memberikan refleksi pribadi saya tentang hasil wawancara kami dengan salah satu guru senior biologi di SMA Negeri 8 Malang, yaitu Ibu Lili. Saya pribadi berpendapat bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman yang kita alami, baik senang maupun susah, secara tidak langsung itu akan mengajarkan kepada kita apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan di kemudian hari, gitu. Nah, pengalaman itu termasuk tentang bagaimana kita mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana kita mentoleransi pendapat itu, dan bagaimana kita mendengarkan persepsi seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan atau tantangan. Saya tentunya sangat mengenal baik ya dengan Ibu Lili. Saya juga pernah diajar beliau di SMA Negeri 8 Malang. Menurut saya beliau memiliki karakter yang patut dicontoh sebagai pendidik. Beliau tidak hanya fokus dengan konten materi ya, tapi beliau juga seringkali menyisipkan tentang penerapan, pelaksanaan, dan terapan dari materi yang sudah siswa-siswanya pelajari. Yang saya ingat sekali dari beliau dalam pembelajaran adalah bagaimana cara beliau memfasilitasi pembelajaran, bagaimana cara beliau berkomunikasi dengan siswa, dan saya rasa itu cukup menjelaskan bagaimana kepribadian beliau gitu. Nah, sebelum saya melakukan wawancara ini dan melihat aspek-aspek apa saja yang ingin diwawancarai, jujur saya belum terlalu memahami apa itu pendidik dan apa itu guru. Karena selama perkuliahan saya masih berkutat dengan materi-materi atau full konten tanpa adanya kontekstual. Saya juga percaya bahwa setiap orang yang menguasai suatu materi itu belum tentu dikaruniai kemampuan untuk menjelaskan materi itu kepada orang lain. Jadi sebagai calon pendidik saya rasa cukup penting sekali untuk bisa menguasai seluruh teknik-teknik, seluruh cara-cara dalam mengkomunikasikan terutama kepada siswa ya tentang materi-materi yang sebelumnya memang sudah kita kuasai. Nah, selama wawancara saya mendapat banyak sekali pembelajaran hidup yang baru gitu. Saya juga menggarisbawahi bagaimana kepribadian dan hubungan sosial yang ideal menurut beliau, hubungan sosial yang sebagai guru ya. Beliau juga menjelaskan tentang tatap muka itu tidak harus berisi tentang konten atau tentang materi, tetapi lebih kepada ada chemistry, ada ikatan batin lah antara guru dengan siswa yang terbentuk, sehingga ketika siswa itu keluar dari kelas dia memang sudah siap dari pemahaman materi juga pemahaman tentang penerapan. Selain itu guru harus sabar, yang paling penting harus sabar, terbuka, berpandangan luas, berwawasan luas, lapang dada, dan selalu ingin memiliki keinginan untuk terus mengimprove diri, terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik.
Penjelasan itulah yang membuat saya semakin mantap bahwa saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam mempersiapkan diri saya sebagai calon pendidik. Harapannya setelah saya melakukan wawancara ini, saya bisa untuk menerapkan seluruh hal baik yang saya temui dalam wawancara kali ini. Saya harap saya juga bisa memperhatikan aspek-aspek penting yang muncul dalam wawancara ini ketika saya nanti menjadi pendidik gitu. Saya yakin dengan kita semakin sering mendengarkan pendapat orang lain, khususnya yang mungkin profesinya sama dengan kita ya, akan membuat kita itu mengetahui mana-mana nih yang kurang, mana-mana yang lebih, dan mana-mana yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, semua itu menjadi proses dalam kita mengaktualisasi diri untuk lebih menjadi yang terbaik, lebih menjadi versi yang terbaik, versi kita yang terbaik. Dan saya rasa saya hanya bisa berharap bahwa dalam menjalankan proses ya sebagai calon pendidik ini bisa lebih ikhlas, lebih sabar, dan saya mampu serta saya bisa mendapatkan bekal yang baik dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Amin. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Saya Mardianto Areva dan juga mewakili teman saya Dwi Anggraini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.